Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi di acara tercinta kita, acara Warna Reja Bersuara. Jadi hari ini kita tuh kedatangan tamu yang spesial nih. Tamu ini adalah tamu nih yang mengurus masalah hukum dan pengawasan organisasi. Terlebih organisasi murid SMA IT Ashifa Boarding School Wanareja. Oke, langsung saja kita sambut bintang tamu kita. Oke, Bang, boleh dong Bang perkenalkan nama Bang nih, biar yang nonton di sini bisa tahu nih nama Bang. Ya, jadi pertama-tama sebelum berkenalan di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada tim media sekolah yang telah mengundang kami di acara Wanareja Bersuara ini. Lalu izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Iko Matudin Ahmad Syamil. Biasa dipanggil Iko. Panggil Iko aja. Iko ya, Bang Iko ya. Iya, siap. Saya dari kelas 12 IPA 2. 12 IPA 2. Kalau Abang nih satu ini? Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Mufid. Biasa dipanggil Mufid. Dipanggil Mufid ya? Yes. Dipanggil Bang Mufid. Oke. Kelas 12 IPS dengan jabatan sebagai wakil ketua MPK. Oh, berarti ini di sini wakil, di sini ketua ya? Iya, Nah, betul. jadi di sini kita bersama ketua MPK dan wakil ketua MPK nih. Nah, Bang, ngomong-ngomong soal MPK nih, gimana Bang rasanya ketika Abang nih berada di MPK nih? Kan Abang kan yang saya tahu nih, Abang tuh di MPK udah 2 periode nih, di kelas 10 Betul. sama sekarang nih. Coba Bang, gimana perasaan Abang waktu masuk MPK gitu? Waktu pertama kali ke MPK ya dari kelas 10 ya? Ya, dari kelas 10. Ya. Jadi itu kenapa saya bisa masuk ke MPK? Pertama kan di awal kelas 10 itu kan biasanya kita kan kayak di masa orientasi ya. Ya kan kalau di sini namanya fantastik ya. Itu kayak dikasih tentang organisasi yang ada di sini gitu. Itu kan dulu kan waktu saya kelas 10 itu ada 3 kan, ada BEM, masih ada LA, sama yang 3 tuh ada MPK kan. Oh, nah, saya iya. tuh rencana awalnya pengen masuk ke BEM itu. Cuma saya ngelihat kondisi ternyata peminat di BEM tuh banyak, akhirnya saya beralih ke MPK karena saya lihat tuh MPK tuh kenapa, soalnya tuh unik gitu. Tugasnya tuh mengawasi badan eksekutif murid, terus juga kita tuh kerja di tempat, kita tuh kerjanya tuh di tempat persidangan lah gitu. Oh, jadi itu alasan Abang mau masuk MPK gitu waktu itu? Iya, kayak ini kayaknya seru nih, unik. Jadi saya nyobalah kelas 10 gabung ke MPK gitu. Oh, kalau Bang Mufid gimana ceritanya tuh? Kalau dulu, jadi awal-awal saya jadi MPK tuh kelas 10 semester 2. Semester 2 kenapa tuh? Karena dulu tuh ada anggota MPK yang keluar. Ya. Jadi saya disuruh ganti. Oh, disuruh ganti gitu. Jadi disubstitusi masuk MPK gitu. tuh karena waktu itu anggota MPK yang keluar satu gitu. Saya Terus itu Abang gantiin. Terus juga menurut saya kayak nyoba lah. Terus masuknya Abang tuh apakah ada ini gitu? Masa kenapa Abang bisa masuk buat gantiin yang keluar itu? Apakah dulu Abang ikut LDKM kah atau gimana? Dulu nggak ikut LDKM. Jadi langsung masuk gitu? Jadi gantiin, substitusi dulu ganti. Oh. Terus juga faktor keduanya karena emang pengen nyoba aja. Oh, pengen nyoba aja. Gimana sih rasanya jadi MPK? Gimana sih pengalaman berorganisasi gitu? Oh, Jadi pengen oke. coba. Ya. Coba kan abang-abang berdua nih ketua wakil ya. Coba dong Bang ceritain prosesnya waktu dipilih jadi ketua mawakil gitu kan. Pasti kan gak langsung ujuk-ujuk diangkat gitu jadi ketua mawakil itu. Coba ceritain dong Bang, ketua mawakil tuh dijadiin ketua mawakil ya. Itu prosesnya gimana? Jadi awalnya pas pemilihan kita udah habis ikut LDKM kalau dulu namanya. Ya. Jadi selesai ikut LDKM kita tuh semua rapat yang baru. Ya, rapat. Anggota yang baru kita rapat di masjid, kita musyawarah, kita voting, dan alhamdulillah si Iko jadi ketua. Oh, baik, jadi ketua dari hasil musyawarah itu. Saya jadi wakil. Terus berarti ke bawah-ke bawahnya tuh dipilih sama ketua mawakil. Ya, ada yang dipilih bendahara sama sekre. Nah, kalau yang ketua komisi itu biasanya ditunjuk. Tunjuk ya? Jadi pas jadi ketua mawakil tuh gak langsung tunjuk ya. ada Jadi ada musyawarah dulu bersama. Musyawarah dulu, bisa ntar ditanya nih yang sekiranya mau mencalonkan diri buat jadi ketua itu siapa, ntar orangnya itu juga disertai dengan visi misi mereka tuh apa, bisa ntar
Ya udah kalau misalnya udah visi misi penjelasan kayak proker MPK tuh mau dibawa kemana, pokoknya udah kayak dicek kelayakan gitu dah. Ya udah dari voting, di voting itu mereka. Waktu itu yang nyalonin jadi ketua tuh ini banyak gak? Apa sedikit atau banyak gitu yang nyalonin ketua? Ada 3 orang. 3 orang, 3 orang kandidat. Waktu itu siapa aja? Itu ada saya, Ya. ada Iko, satu lagi ada Ibrahim. Ya, Ibrahim. Oh ya, Ibrahim. Nah, itu awalnya prosesnya juga ditunjuk. Awal tunjuk. Jadi kita nunjuk siapa nih bertiga yang berpotensi. Terus dengan voting akhirnya keluarlah tuh hasil musyawarah MPK. Oh, jadi prosesnya lumayan unik lah ya. Jadi kayak misalnya ditunjuk, bisa dimusyawarahin gitu bareng-bareng. Oke. Nah kan abang ini kan MPK dari kelas 10 nih, dari kelas 10 kan dua-duanya. Nah coba dong bang ceritain gimana perbedaan MPK waktu abang kelas 10 sama yang sekarang no. Jadi pasti kan setiap periode tuh pas ada yang bikin beda gitu. Waktu abang baru masuk kelas 10 sama pas abang udah megang gitu. Nah coba dong bang ceritain gimana perbedaannya waktu MPK kelas 10 sama MPK yang sekarang gitu. Nah jadi itu buat bedanya sebenarnya nggak terlalu jauh ya, tapi tetap aja ada perbedaan. Yang dimana waktu saya kelas 10 itu di MPK itu kan ada fungsinya salah satunya sebagai pengawas BEM ya. Nah itu tuh waktu saya kelas 10 fungsi yang pengawas BEM itu benar-benar ditekunin gitu. Jadi itu kita tuh emang benar-benar fokusnya ngawas ke BEM kayak gitu. Itu salah satu bedanya sama yang tahun ini. Soalnya yang tahun ini tuh pas saya yang megang kan fungsi MPK tuh selain sebagai pengawas BEM tuh kan juga sebagai jembatan aspirasi kan, jembatan penghubung antara murid dan juga BEM. Nah saya juga memfokusi di bidang itu, di fungsi yang itu. Jadi itu saya bagi dua buat yang sekarang tuh komisinya, ada yang berfokus ke BEM, ada yang berfokus ke aspirasi murid kayak gitu. Jadi yang bikin beda tuh sekarang tuh jadi MPK kalau MPK dulu kan jadi benar-benar fokus ke pengawasan BEM ya. Iya. Nah kalau yang sekarang berarti ada dua nih kebagi tugasnya, ada yang ke pengawasan BEM sama ada yang ke aspirasi murid. Jadi aspirasi muridnya tuh maksudnya dalam bagian apa? Dalam bentuk mungkin kritik ke BEM kah atau apa gitu? Nah itu ntar saya tuh ngadain yang aspirasi itu. Jadi ntar kan kalau misalnya dari MPK itu di setiap akhir bulannya kan ada evaluasi kan bareng sama BEM kan. Ya, nah kalau misalnya dari yang sebelumnya itu cuma sekedar evaluasi atas kinerja mereka selama sebulan. Dan kalau yang di saya itu, nah itu yang bagian aspirasi murid itu saya gabung lah ke yang evaluasi itu. Jadi itu H-min berapa hari lah sebelum evaluasi itu tim dari yang bagian aspirasi itu bakal keliling, bakal survei lah ke setiap muridnya buat yang ngumpulin aspirasi lah tentang BEM itu gimana sebulan ini, ada kritik, ada masukan nggak dari mereka, ya kayak gitu. Jadi aspirasi murid tuh kayak ngekritik nih kinerja BEM selama sebulan tuh gimana gitu. Ya tapi dari pandangan murid. Dari pandangan murid. Jadi pure dari murid gitu. Pure murid yang gak ikut BEM gitu. Iya, yang nggak ikut BEM. Yang mau kritik jadi ntar dipersilakan gitu. dikumpulin, dikelola, besok disampaikan ke BEM. Kalau buat program-program yang ada di kabinet abang itu apa aja? Sebenarnya nggak beda jauh sama yang kemarin. Kami cuma memodifikasi yang bagian aspirasi aja. Saya gabungan ke evaluasi bulanan yang aspirasi. Bis itu ya nggak beda jauh dari tahun kemarin sih. Nggak beda jauh lah ya. Karena emang fungsinya setidaknya hampir sama gitu. Ya karena fungsi kami ya emang itu. Ya, cuma nambah tadi job desk ini ya yang apa aspirasi siswa ya. Iya betul. Kan sekarang nih ya ada yang namanya tuh acara pemilihan umum raya gitu kan. Nah biasanya tuh kan kalau di sekolah lain tuh kan itu acaranya tuh seperti pemilihan ketua OSIS sama ketua organisasi kan. Nah kalau pemira dari pemira sendiri nih, apa sih yang bikin bedanya pemira waktu abang kelas 10 sama yang sekarang itu pemiranya waktu udah dipegang sama abang itu gimana? Jadi buat yang belum tahu aja penjelasan dikit, pemira itu kan kayak pemilihan umum raya ya. Nah itu dia tuh seperti ya pemilihan ketua OSIS lah, sini berarti ketua BEM sama wakil ketua BEM. Nah itu tuh jadi bedanya dari kelas 10 sama yang sekarang. Kalau waktu saya kelas 10 itu jadi tuh yang ngurus bisa dibilang dari MPK gitu, biar dari seluruh anggota MPK yang mereka tuh pas menjelang pemira ya dari mereka lagi yang ngurus. Jadi tuh mulai dari wawancara, dari tes, dari debat sampai persiapan sampai hari puncak lah nyoblos sama penghitungan suara itu dari MPK. Dan kalau yang sekarang itu teknis MPK-nya ya baru tahun ini. Jadi itu buat pemiranya sendiri itu
dibuat lagi, dibentuk lagi panitia pemira gitu. Oh, jadi banyak nambah ini apa kayak kelompok lain gitu. Iya, buat dibuat ngurus pemira ini. Panitia khusus lah buat pemira. Nah, jadi itu dibuat kayak mirip sama DPR di luar gitu. Oh, kayak ada ini ya, pengawas gitu ya. Pengawas, terus ada bagian yang ngurusin KPU-nya kalau mungkin di luar. Iya. Terus juga ada yang baru nih kelompok sukses murid. Oh, komposisi murid. Iya. Iya kayak partai gitu kalau di luar. Iya. Ya, lebih Buset. mirip gitu, Pak. Iya. Jadi berarti kalau sistemnya kayak dulu berarti nanti si partai ini yang ngusung gitu, nggak langsung gini. Jadi partai tuh ngajuin calon-calonnya. Oh, kalau buat KSM sendiri yang ada sekarang tuh ada berapa, Bang? Sekarang ada 2. Ada dua. Dan itu KSM. sama-sama nyalonin. Sama-sama nyalonin. Oh, gitu. Nah, berarti kan beda banget nih pemira sekarang aturannya sama pemira dulu. Nah, waktu pas perasaan Abang pas bener-bener pemira tuh diubah banget tuh, perasaan gimana? yang pertama pastinya kerepotan dan kaget lah. Nah, saya kan kayak mungkin dari yang ada di rencana kami kan pemira itu kan ya kayak gitu aja kan dari kelas 10. Jadi di kelas 11-nya itu pas kami kelas 11 kan yang ngerancang pemira modelnya nggak jauh-jauh dari kemarin, dan tiba-tiba itu ada arahan khusus buat teknis pemiranya itu ntar kayak gini ya kan kaget kan. Jadi itu ya mau gak mau kita harus kayak ngerancang ulang, kita pikirin lagi mau kayak gimana. Di situ ya udah kita laksanain. Jadi pastinya kaget lah ya apa pas pemira tuh diubah benar-benar total gitu peraturannya gitu. Nah itu kan gak langsung nih ujuk-ujuk dari atasan tuh langsung ini mutusin ada PPU, ada apa gitu panitia pengawas gitu. Itu kan gak langsung ujuk-ujuk nggak ada ya. Nah itu gimana Bang step by stepnya dari mulai mungkin ada rapat gitu yang ada sebelumnya buat ngebahas itu ada nggak Bang? Ada itu ada rapatnya. Antara tadi nggak langsung ini ya, nggak langsung ditetapin gitu. ada Jadi gitu. ada diskusi dulu. Ada diskusi dulu ya. Nah, kalau buat tim-timnya sendiri tuh ada meliputi apa aja Bang? Kalau misalnya dari buat panitia pemira nih tim-timnya ada apa aja? Di pemira tuh timnya ada 3. Ya. Ada yang namanya PPU. PPU itu apa? Panitia peserta umum Panitia dia yang pemilu. bagian ininya lah, bagian yang ngerancang pemira, terus ngerancang pas acara debat. Ya PPU itu bagian eksekutornya lah. Eksekutor di pemira acara intinya gitu. Iya. Nah, terus apa lagi? Yang kedua ada Panwaslu. Panwaslu itu berarti pengawas ya? Panitia pengawas. Pengawas. Nah, tugasnya Panwaslu itu apa? Berarti cuman Ngawasin calon-calon yang bakal hadir di pemira gitu. ngawasin calon. Jadi kayak misalnya apakah calon ini bermasalah itu yang ngawas Panwaslu gitu. Terus ada apa lagi? Yang ketiga tuh ada tim audit. Tim audit. Tim audit keuangan. Audit keuangan. Ya lengkap. Itu tugasnya apa? Itu dia tugasnya mencatat. Jadi kayak misalnya nih ada misalnya nih amit-amit calon nih korupsi gitu. Korupsi. Modelan kayak serangan fajar. Oh Nah, iya. itu bisa ditindak kayak gitu. Jadi melalui tim audit keuangan gitu. Ya, Jadi itu ntar pemiranya harus bersih, clear gitu, nggak ada curang-curang. dari tim audit keuangan itu tugas mereka tuh kayak mencatat pengeluaran dari setiap paslon gitu. Jadi ntar tuh dari paslon itu kayak dikasih waktu per berapa hari lah untuk kumpulin pengeluaran mereka gitu ke tim audit untuk diteliti lah ya, untuk menghindari terjadinya hal-hal kecurangan kayak money politik dan sebagainya gitu. Jadi tugasnya tim audit keuangan itu ya mencatat pengeluaran setiap KSM atau setiap calon gitu. Iya. Nah, ternyata lengkap juga ya dari MPK sendiri, dari persiapan pemiranya, persiapan dari mulai tim-tim panitianya gitu kan. Nah, kalau menurut Abang sendiri di acara pemilihan ini pengurusan yang paling susah tuh apa? Misalnya perekrutan, terus pas acara ini tuh pasti ada aja masalahnya gitu tuh waktu pas acara apa tuh? Di rangkaian pas jalannya pemira atau Iya, di rangkaian pas jalannya pemira. pas jalannya pemira ya. Yang paling ribet sih di bagian ya perekrutan ya. Perekrutan tim. Karena kan kita harus bikin surat dulu kan, kayak kan buat yang PPU sendiri itu kan dia kan terdiri dari setiap perwakilan kelas tuh ada. Dari kelas 10, kelas 11 itu.
Oh itu jadi sistem itu perwakilan ya? Iya, perwakilan. sama Panwaslu juga. Jadi itu per kelas tuh mengirimkan satu utusan buat PPU dan satu utusan untuk Panwaslu gitu. Ya itu kita kan ngajuin surat buat per kelas, bisa ntar anggotanya dikumpulin, habis itu juga dilantik kan. Iya, Pelantikannya. Oke. Oke Bang. Di Pemirsa ini kan biasanya terdapat beberapa calon nih. Nah, kalau menurut Abang sendiri dari calon-calon ini nih, apa sih yang mungkin Abang liatin gitu dari aktivitas calon ini gitu? Apa yang jadi perhatian Abang penting banget nih buat di Pemirsa nih si calon-calon ini? Jadi maksudnya tuh ada pengawasan khusus gak sih buat si calon ini nih? Jadi selama Pemirsa nih biar dia nggak melakukan hal-hal yang negatif gitu di Pemirsa. Dan kalau misalnya dia melakukan hal negatif tuh apa tindakannya gitu? Untuk yang paslonnya ya, kalau mereka tuh melakukan tindakan negatif, yaitu mereka tuh ada yang namanya tuh verifikasi awal sama verifikasi akhir ya. Di situ tuh mereka dicek dulu itu kayak kelayakannya, kayak ada persyaratannya lah. Besok kayak syarat-syarat untuk, ya kan awalnya waktu mereka masih bakal calon ya, bakal calon. Nah di situ tuh di verifikasi awal dicek dulu kan kayak syarat persyaratannya. Nah di persyaratannya itu juga ada beberapa surat sama komitmen gitulah, kayak contoh bersedia tidak mengundurkan diri. Terus juga di surat itu tuh ada surat perbuatan baik lah dari kepala sekolah. Jadi kalau semisal dari mereka sendiri melanggar, ya mereka harus sudah bisa menerima komitmen yang ada. Bisa jadi mereka bakal dikeluarkan dari Pemirsa itu, bakal digugurkan lah paslon tersebut gitu. Nah kalau misalnya calon yang ada di Pemirsa tuh cuma ada 2 nih misalnya. Nah, kalau misalnya nih di pasangan calon ini satu ada yang melakukan pelanggaran sehingga si pasangan calon itu dia harus mengundurkan diri di Pemirsa. Nah, apa tindakan MPK buat masa tersebut kan? Jadi yang satu calon itu cuma satu ya. Nah, apakah akan langsung diangkat jadi ketua BEM atau ada proses lain ketika yang pasangan calon itu cuma ada satu gitu? Ya, apabila calonnya itu tinggal satu, ya emang cuma dia doang dan dia sudah memenuhi persyaratan sama kelayakan yang ada, jadi ntar tuh dia kayak diuji dulu kelayakannya dia cocok atau enggak. Nah kalau semisal semuanya sudah terpenuhi dan aman-aman aja, ya udah dia yang bakal maju. Jadi kalau misalnya cuma satu doang nih paslon yang tersisa di Pemirsa tuh, jadi langsung diangkat gitu, langsung diangkat. Nggak langsung diangkat, diuji dulu kelayakannya. Diuji dulu ya kelayakannya. Iya. Jadi cara menguji kelayakannya tuh gimana tuh? Banyak sih tahapannya, ada proses verifikasi awal, verifikasi akhir, terus kayak lagi sih kemarin. Jadi itu untuk uji kelayakannya itu sebenarnya ntar tergantung kondisi sih, bisa jadi dia kayak dites kepemimpinannya, dia bisa memimpin atau enggak dia bisa menyelesaikan suatu masalah itu bagaimana caranya kayak gitu. Oh iya. Jadi pasti gitu ya, kalau misalnya uji kelayakan tuh kayak tes kepemimpinan, tes misalnya mungkin gimana perekrutan anggota-anggota ke bawahnya gitu. Iya. Nah mungkin kan udah nih Pemirsa kan pasti cuman BEM doang ya. Nah kalau buat MPK sendiri tuh pemilihan dari mulai ke anggotanya tuh gimana tuh Bang? Kan kalau BEM kan dia di Pemirsa nih buat pemilihan ketua sama wakil. Nah kalau di MPK tuh gimana cara pemilihan ketua, wakil justru ke bawahnya tuh gimana? Nah kalau di MPK itu pemilihannya tuh pemilihan dari anggota itu lebih cepat dibanding BEM. Jadi itu setelah kita melakukan ini kan LDKM kan ada LDKM ya kalau yang sekarang ya, untuk mendapatkan tiket masuk ke organisasi. Berarti gitu. Konteks LDKM sekarang tuh untuk mendapatkan tiket masuk organisasi gitu? Iya betul. Kalau dulu kan LDKM tuh bisa langsung masuk organisasi kan, udah fix gitu. Udah masuk. Nah, kalau sekarang enggak. Diseleksi dulu di LDKM itu. Ya, saya itu penyesuaian juga. Saya kan kayak dilihat dari evaluasi kemarin kan kayak kemarin tuh tesnya tuh cuma kayak wawancara doang. Jadi orang wawancara bisa langsung masuk ke BEM gitu. Jadi itu pas masuk ke BEM baru diuji kelayakannya dari LDKM. Ya kan kalau di LDKM itu kan udah pasti keterima kan dia kan. Ya. Nah, makanya diperketat lagi lah. Jadi itu LDKM didahuluin, orang yang mau daftar organisasi, mau BEM ataupun MPK itu diuji dulu di LDKM itu. Kalau semisal lolos, dia bakal punya tiket untuk masuk ke BEM atau MPK. Gitu. Jadi kalau prosesnya MPK sendiri itu gimana Bang?
urusan Iya. MPK sendiri Jadi, setelah ini. Setelah LDKM, nanti itu dari bagian MPK akan mengirimkan sebuah surat delegasi lah, surat delegasi untuk calon pengurus MPK di per kelas. Ya kan MPK itu kan per kelas kan, per kelas tuh punya 2 slot kan buat anggota MPK kan. Ya, Nah, betul. yaitu dari bagian MPK tuh bakal mengirimkan surat delegasi untuk memberikan 2 utusannya untuk menjadi anggota MPK gitu. Nah, sabar kan. Berarti LDKM ini berisi orang-orang yang mau jadi BEM sama orang-orang yang jadi MPK. Iya. Nah, kan tadi kan kata Abang kan mengirimkan surat delegasi kelas buat ngirimin 2 perwakilan gitu. Nah, itu orang-orang yang udah ikut LDKM yang udah ikut LDKM nih yang mau jadi MPK tuh gimanain? Itu kan dia kalau misalnya kan mungkin dia dianggapnya udah mewakilkan kelas gitu nanti. Nah, kalau udah gitu kan nanti Abang ngirim surat delegasi. Nah, itu gimana? Orang-orang yang udah LDKM yang mau jadi MPK itu. Yang udah orang yang udah daftar, yang udah lolos LDKM ya, yang mau daftar ke MPK, ya udah bisa langsung bilang aja kan. Jadi kan kita tuh ngisi surat delegasi ke tiap kelas. Nah, untuk teknis per kelasnya mau nyalonin siapa itu terserah dari musyawarah kelasnya sendiri. Mereka tuh pengen gimana nyaloninnya. Kayak mereka tuh mau ngajuin 2 perwakilan buat MPK tuh teknisnya terserah kelas mereka. Pokoknya tuh ntar udah ada 2 utusan dari kelas tersebut. Ya dengan persyaratan ya sudah mengikuti LDKM. Oh gitu, ya. Berarti yang udah ikut LDKM nih, misalnya nih lolos. Nah berarti itu nanti dikirimin buat nanti jadi MPK gitu. Iya. Nah kalau kan nanti LDKM, bis itu Pemira. Nah habis Pemira itu ada acara apa lagi tuh? Buat nanti pelantikan kah atau ada sebelum pelantikan ada acara apa dulu gitu? Jadi itu habis usai Pemira ya. Ya usai Pemira. Kalau usai Pemira paling jangka waktu dekat itu bakal ada yang dari BEM-nya sendiri kan mereka kan udah ada presiden terpilih ya. Mereka tuh bakal membentuk kabinet lagi kan buat mereka. Jadi mereka tuh bakal open recruitment lah buat anggota-anggota baru gitu. Biasanya juga mereka dikasih waktu juga untuk membentuk untuk membentuk kabinetnya sendiri, kayak kepala divisinya, di situ kayak badan pengurus hariannya, sekretaris, bendahara kayak gitu. Oke berarti jadi setelah Pemira bisa nanti yang pres BEM baru nih dia bikin kayak ketua divisi ini terus nama kabinet itu kan masih ngurus itu ya. Nah, oke. Nah kalau buat Pemira sendiri kan nih diadaptasi dari luar gitu ya. Nah menurut Abang nih menjalankannya tuh asik gak sih kalau misalnya menurut Abang nih menjalankannya tuh gimana? Tuh pas diambil dari konsep luar gitu. Misalnya ada Panwaslu, ada PPU, ada segala macam tuh pas Abang ngejalannya tuh gimana tuh ngejalaninya? Kaget sih awal-awal. Pas awal-awal tuh masih kayak belum kebiasa lah. Karena kan dari tahun-tahun kemarin kan beda gitu pemiranya. Jadi kayak tes wawancara lolos langsung Pemira gitu. Jadi kan kita kan sebagai organisator kan harus bisa mengambil sisi positif dari suatu perubahan kan. Jadi tuh kita bisa ambil sisi positifnya aja. Kan dengan adanya begitu tuh kita bisa menambah wawasan dan pengalaman juga kan. Kayak itu kan sebagai bentuk implementasi dari dunia luar kayak gitu. Jadi kita bisa tahu, bisa paham juga cara kerjanya gimana. Oke, mungkin cukup segitu ya dari kita membahas tentang Pemira ini. Jadi saya bilang terima kasih buat abang-abang nih yang udah datang di acara ini, di acara Wanerja Bersuara ini. Semoga apa yang disampaikan abang-abang ini bermanfaat ya bagi sekolah luar mungkin yang mau mengadaptasi sistem-sistem di sekolah kita gitu. Oke, terima kasih buat penontonnya sudah menonton. Jangan lupa untuk meng-like video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel SMIT Ashifa Boarding School Wanerja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.